Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari penaksiran risiko bencana. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara penaksiran peta ancaman atau bahaya, kemudian peta kerentanan, dan peta kapasitas. Nah, dari ketiga komponen ini kita selanjutnya akan melakukan penaksiran risiko, di mana kerentanan dan bahaya itu berbanding lurus dengan risiko, sedangkan kapasitas berbanding terbalik dengan risiko. Nah, selanjutnya kita langsung ke langkah kerja. Hal yang pertama kalian harus siapkan adalah peta bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam bentuk raster. Ini sudah kalian lakukan di acara sebelumnya. Kemudian kita akan menggunakan metode SMCE atau Spatial Multi Criteria Evaluation di software Lewis, sehingga kita akan menghasilkan indeks mulai dari 0 sampai 1. Nah, kemudian pemetaan risiko ini dilakukan dengan multi skenario. Jadi ada 4 skenario risiko yang akan kita lakukan, yaitu dengan dominan hazard, kemudian dominan kerentanan, dominan kapasitas, dan equal. Kemudian kelasnya juga nanti kita susun ada 3 kelas, tinggi, rendah, sedang. Persentase bobot antar skenario dapat mengikuti tabel seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat untuk skenario 1, hazardnya dominan 50, kemudian 25-25. Totalnya ini kan 100% ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk bobot ini kalian juga bisa melakukan modifikasi. Misalnya bahaya kalian membuatnya 60, kerentanan berarti 20, kapasitas 20 misalnya. Jadi totalnya 100%. Oke, mungkin kita akan coba langsung simulasi di software Lewis. Untuk tutorial ini saya akan menggunakan daerah di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, sama seperti kemarin. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan, kita akan menyusun SMCE terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Kemudian kalian pilih design of alternative. Oke, sebentar. Ya. Kemudian new goal-nya kita bikin misalnya skenario 1. Untuk file outputnya misalnya peta risiko skenario 1. Sekarang kita masukkan grupnya risiko namanya. Nah, kemudian untuk faktornya kalian masukkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Oke, coba kita cek dulu petanya seperti apa untuk bahaya. Ya, ini seperti ini, misalnya ada 3 kelas. Kemudian untuk peta kerentanan seperti ini, kebetulan hanya ada 2, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Dan kapasitas, ya seperti ini. Nah, ketika sudah mempersiapkan ini, tinggal kita melakukan pembuatan. Kita mulai misalnya dari peta bahaya dulu. Kita standardize ya. Kita klik multi criteria analysis, kemudian standardize. Nah, kebetulan ini saya sudah membuat atribut tabelnya ya. Nanti kalian tinggal klik di sini. Maksudnya di atribut tabelnya kalian bikin nama tabelnya bahaya. Kemudian atributnya namanya bobot misalnya. Kemudian setelah itu kalian klik apply wake wizard.
kita pilih metode pairwise. Kemudian kita akan membuat asumsi bahwa semakin tinggi skor, tadi kan 0 sampai 1 ya skornya untuk indeks risiko. Jadi semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi pula risikonya. Karena itu untuk bahaya berarti semakin penting tingkat kepentingannya itu semakin tinggi risikonya. Jadi misalnya ini antara rendah dan sedang. Kita buat rendah itu is moderately less important. Artinya sedang itu kan lebih penting ya. Karena sedang lebih penting berarti bahaya yang sedang indeks risikonya lebih tinggi kan daripada yang rendah, seperti itu. Karena bahaya itu berbanding lurus dengan risiko. Kalau sudah, kita next, kemudian rendah dan tinggi kita bikin misalnya is strongly less important. Sedangkan sedang dan tinggi itu is moderate less. Kemudian sudah hasilnya seperti ini. Bisa lihat untuk yang tinggi ini yang paling tinggi nilainya 1, kemudian sedang 0,4 dan rendah 0,1. Jadi semakin tinggi skornya maka risikonya akan semakin tinggi. Dan inkonsistensi rasionya juga aman ya, karena di bawah 0,1. Kalau sudah, kita finish. Kemudian untuk kerentanan kita gunakan cara yang sama. Ini kebetulan sudah saya buat juga ya. Nanti kalian atur sendiri, insya Allah sudah paham ya. Apply white wizardnya kita pilih pairwise juga. Nah, untuk kerentanan ini juga sama dengan bahaya. Jadi untuk kerentanan rendah is moderately less important. Jadi sedang itu lebih penting daripada yang rendah. Jadi karena hanya ada 2 kelas, jadi lebih cepat ya. Kemudian untuk kapasitas, nah ini kalian harus hati-hati. Karena kapasitas ini berbeda dengan bahaya dan kerentanan. Nah, untuk kapasitas rendah dan kapasitas kelas sedang, kita membuatnya berarti rendah is moderately more important. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya. Ini strongly, kemudian ini moderately more important dan tinggi. Nah, harusnya seperti ini ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Dan finish. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan weight untuk yang risikonya. Nah, untuk yang ini kita pilih direct, karena kita sudah menentukan tadi bobotnya. Nah, misalnya di skenario 1 ini kita menggunakan dominan bahaya. Berarti untuk bahaya ini misalnya kita setting bobotnya 0,6 misalnya, kemudian untuk kerentanan 0,2 dan kapasitas 0,2. Jadi totalnya 1 ya. Oke. Sekarang sudah selesai, tinggal kita generate all output. Nah, ini seperti ini kurang lebih hasil peta risiko untuk skenario 1. Ini bisa kita save. Nah, sekarang kita coba untuk bikin yang skenario 2 ya. Jadi namanya skenario 2 misalnya. Kemudian untuk nama petanya, peta risiko skenario 2.
kerentanan, kapasitas. Ini peta kerentanan, peta kapasitas. Nah, untuk ini caranya kurang lebih sama ya. Nah, untuk skenario 2 ini kan kerentanannya lebih dominan, berarti kita setting di sini misalnya bahayanya 0,25 misalnya ya. Ini tergantung dengan kesepakatan kalian. Kemudian kerentanan 0,5, kapasitas 0,25. Oke. Sudah, kita generate. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk mempersingkat, sebentar kita bikin namanya dulu skenario 2. Nah, kalian juga harus membuat hal yang sama untuk skenario 3 dan skenario 4, tapi di video tutorial ini tidak kita lakukan ya untuk mempersingkat. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah membuat peta risiko skenario 1 dan skenario 2, 3, dan 4, kalian harus membuat domainnya dengan tujuan untuk membuat klasifikasi, karena kita akan buat klasifikasi kelas tinggi, rendah, dan sedang. Bisa kalian mulai dari file, kemudian klik create, pilih domain. Domain name misalnya namanya kelas risiko ya, kelas risiko. Kemudian jangan lupa mencentang grup. Sudah ada nih risiko seperti ini. Kemudian pilih plus, misalnya upper boundnya 0,3 ya, 0,33. Kemudian name-nya misalnya rendah, ini kurang dari 0,33 ya, seperti itu. Kemudian sedang juga sama, untuk sedang 0,67 misalnya, 0,33 sampai 0,67. Satu lagi untuk tinggi. Tinggi upper boundnya 1, kodenya lebih dari 0,67 misalnya. Sudah, kita close. Kemudian kita slicing. Outputnya misalnya risiko 1, domainnya misalnya kelas risiko ya tadi. Kita show hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Di sini kebetulan kalian juga melihat ada data yang bolong ya, seperti ini.
Nah, ini kemungkinan bisa jadi karena ada poligon dari peta yang ada gap atau overlap, bisa juga mungkin karena pengaruh konturnya yang kurang bagus. Jadi sebisa mungkin di peta bahaya, kapasitas dan kerentanan itu sudah kalian improve petanya supaya tidak ada data yang bermasalah, sehingga hasil risikonya bisa jadi bagus ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita ekspor ke format GIS supaya bisa di layout di software QGIS atau mungkin di ArcGIS ya. Oke. Salah di risiko tadi namanya. Yang sudah kita klasifikasi. Risiko kemudian seperti ini. Nah, kalian juga harus melakukan hal sama untuk di peta risiko skenario 2, 3 dan 4. Sekarang kita coba drag petanya ke QGIS. Ini kita set dulu CRS-nya. Oke, sudah seperti ini. Ini sudah ada kelas tinggi rendah sedang ya. Jadi yang satu ini hanya background, nanti O3 dan seterusnya hanya background, jadi bisa kita buang. Kemudian untuk 0 ini rendah, 1 sedang, 2 tinggi. Oke, mungkin kita coba kembali lagi ke PPT. Jadi untuk langkah kerja selanjutnya yaitu melakukan estimasi kerugian pada area risiko tinggi. Jadi hanya mempertimbangkan risiko tinggi saja, sedangkan yang lainnya nanti kita tidak pakai. Lalu mengidentifikasi elemen risiko di wilayah risiko tinggi. Yang pertama luas permukiman, kemudian luas lahan pertanian, dan jumlah penduduk. Kemudian dihitung harga total permukiman, harga total lahan pertanian, dan jumlah total penduduk terpapar. Dan terakhir membuat grafik perbandingan, sehingga kita bisa menentukan skenario kerugian paling buruk atau worst case hingga yang paling aman. Jadi bisa dilihat worst case ini misalnya dia dari total kerugian dan jumlah penduduk terpapar. Kalau yang paling tinggi berarti bisa masuk ke worst case, sedangkan yang paling rendah masuknya ke safe mode. Oke, kita coba ke QGIS. Untuk yang skenario 1 ya, hasilnya seperti ini misalnya. Kemudian coba kita convert dulu ke polygon supaya bisa overlay ya. Oke, sekarang coba kita di solve. Vektor kemudian fieldnya value, taran. Ini mungkin agak lama karena memang poligonnya lumayan banyak ya. Ini menjadi langkah awal supaya kita bisa melakukan overlay, karena data yang akan kita gunakan nanti supaya bisa overlay adalah data vektor, sedangkan ini masih dalam bentuk raster. Ya, kita tunggu, masih lumayan lama. Kalau kalian pakai ArcGIS, caranya juga kurang lebih sama ya. Kalian harus melakukan convert dulu dari
vektor ke raster, kemudian di resolve berdasarkan value. Oke, ini sedikit lagi. Oke, sudah jadi untuk resolve-nya seperti ini. Kita lihat untuk kelasnya. Ya, oke, sudah aman. 4 kelas, yang 255 ini hanya background. Karena kita hanya menggunakan risiko tinggi, berarti yang lainnya kita buang. Jadi kita query dulu datanya. Ini mirip seperti clip ya, tapi berbeda. Jadi kita pilih yang value sama dengan 2, karena 2 yang tinggi. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita buang. Jadi ini sudah dalam bentuk poligon dan datanya hanya dalam risiko tinggi saja. Ini kita rename aja biar gampang, biar lebih bisa diingat, risiko tinggi misalnya. Nah, sekarang kita akan melakukan overlay dengan data pertanian, luas pertanian dan permukiman. Ini kita sudah memiliki datanya seperti ini. Kalau kita lihat atribut tabelnya, nah, hanya ada 2 kelas, yaitu lahan pertanian dan permukiman. Kita akan melakukan overlay dengan metode intersection. Intersect. Ini. Jadi input layernya ini overlay risiko tinggi. Langsung kita run aja. Oke, sudah jadi. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sudah di intersect. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi kita sudah mengetahui berapa lahan pertanian yang risiko tinggi dan permukiman yang di area risiko tinggi. Kemudian kita langsung saja menghitung luasnya mungkin ya. Oh iya, mungkin sebelumnya ini kita intersect dulu dengan kecamatan juga. Kenapa? Karena nanti kalian juga harus menghitung daerah per kecamatan untuk setiap luas permukiman dan luas lahan pertanian. Begitu juga dengan jumlah penduduk, karena data jumlah penduduk hanya ada berdasarkan data administrasi. Jadi kita menyesuaikan. Kita overlay dengan batas kecamatan.
Oke, sudah. Hasilnya yang ini ya. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, ini sudah seperti ini ya. Ini sudah ada per kecamatan dan juga per produk lahan. Nah, ini karena fieldnya terlalu banyak, ini kalian bisa hapus sendiri ya. Pasti sudah tahu juga caranya. Ini mungkin belum ada field luas, kita edit dulu. Nah, dengan menggunakan field kalkulator. Output field name-nya misalnya luas namanya. Tipenya desimal, presisinya saya 2 aja ya. Jadi biar komanya tuh 2. Kemudian geometri area. Nah, karena di sini kita menggunakan koordinat UTM berarti satuannya meter. Kita convert ke hektar, berarti pembaginya meter kuadrat ke hektar seperti ini. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini sudah ada luasan dalam 1 hektar. Jadi kita sudah bisa mengetahui per kecamatan itu berapa luas lahan pertanian dan luas permukiman yang berada di area risiko tinggi. Kalau dilihat dari datanya mungkin ada kecamatan yang luasannya 0 ya, permukiman dan area pertaniannya. Nah, kalau sudah bisa langsung saja kita close. Kemudian kalian lakukan juga cara yang sama untuk skenario 2, skenario 3, dan skenario 4. Nah, untuk peta risikonya juga jangan lupa di layout semaksimal mungkin. Sekarang kita akan menghitung luasannya di Excel atau sinisnya. Jadi kita sudah melakukan list nama-nama kecamatannya sama seperti acara kemarin. Kemudian kita sudah menghitung berapa luas risiko tingginya, misalnya untuk skenario 1 sekian hektar, lalu luas permukiman terdampak berdasarkan hasil di QGIS tadi. Nah, kemudian kalian menghitung kerugian permukimannya. Sebelumnya kalian harus menentukan dulu berapa asumsi harga permukiman per hektar. Nah, misalnya saya asumsikan di sini berapa ya, 83 juta. Dan langsung aja dikali dengan luasnya. Dan kita drag. Begitu juga dengan luas pertanian. Misalnya diasumsikan harganya 8 juta per hektar. Langsung dikali dengan luasnya. Kemudian untuk jumlah penduduk terpapar, kalian harus kumpulkan dulu data kepadatan penduduk. Ini bisa kalian kumpulkan dari BPS misalnya. Nah, kemudian untuk caranya untuk jumlah penduduk terpapar adalah kepadatan penduduk dikali dengan luas risiko tinggi dikali dengan 0,01. Kenapa dikali 0,1? Karena menyesuaikan dengan satuannya. Ini kan kilometer persegi, sedangkan ini hektar. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kalian lakukan cara yang sama untuk skenario 2, 3, dan 4. Seperti ini hasilnya misalnya. Setelah itu kita hitung berapa kerugian ekonominya secara total. Nah, ini didapatkan dari penjumlahan kerugian permukiman ditambah dengan pertanian. Tinggal dijumlahkan saja. Untuk jumlah penduduk terpapar ini tinggal kalian copy paste saja dari sini ya.
karena sama. Ini hanya untuk memudahkan ketika membuat grafik. Untuk yang skenario lainnya juga kurang lebih sama, hasilnya seperti ini misalnya. Kemudian baru kalian membuat grafik. Misalnya untuk total kerugian ekonomi hasilnya seperti ini, skenario 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk total jumlah penduduk terpapar seperti ini. Nah, sini kalian baru bisa menentukan mana yang skenario terburuk dan skenario yang paling aman. Kalau dilihat dari hasilnya, cenderungannya skenario 2 ini yang paling tinggi ya. Berarti skenario 2 ini adalah yang worst case. Sedangkan skenario 1 paling rendah berarti yang paling aman. Sisanya adalah moderate atau sedang. Jadi mungkin sekian tutorial pemetaan risiko bencana kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.